قديم لا يمل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas mengenai daripada materi kita, yakni meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali daripada pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perintah berlaku ihsan. Kata ihsan berasal dari kata kerja fi'il hasuna yahsunu hasanan. Artinya adalah baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsana, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Menurut istilah, ihsan pada umumnya memberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan, yaitu yang artinya Rasulullah SAW bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat dan sejenisnya, maupun ibadah umum yang disebut dengan aktivitas sosial. Kemudian, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah SWT, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Tafsir penjelasan daripada ayat tersebut, dalam ayat di atas Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah SWT. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, amal kebaikan tertinggi, karena melalui kedua orang tua lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menyebut hak kedua orang tua, disebut pula hak kerabat, kaum keluarga, yaitu berbuat kebaikan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak orang-orang yang memerlukan bantuan, yaitu anak yatim dan orang miskin. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan menyebut anak yatim daripada orang miskin, karena orang miskin dapat berusaha sendiri, sedangkan anak yatim mereka masih kecil, belum sanggup untuk itu. Setelah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, keluarga, anak yatim, dan orang miskin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Ruang lingkup ihsan. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan ihsan ialah sebagai berikut. Ihsan kepada Allah, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ibadah mahdhah ataupun ibadah murni. Selanjutnya, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung dua tingkatan. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Keadaan ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi karena dia berangkat dari sikap membutuhkan, harapan, dan kerinduan. Dia menuju dan berupaya mendekatkan diri kepadanya. Beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kondisi ini lebih rendah tingkatannya daripada tingkatan yang pertama,
karena sikap ihsannya didorong dari rasa diawasi dan takut akan hukuman Allah SWT. Selanjutnya, yang kedua adalah ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Ihsan kepada kedua orang tua, yaitu berbuat baik kepada orang tua dengan cara mengasihi, memelihara, dan menjaga mereka dengan sepenuh hati. Terus mengenai daripada ihsan kepada kerabat karib, yakni menjalin hubungan baik dengan karib kerabat adalah bentuk ihsan kepada mereka. Bahkan Allah SWT menyamakan seseorang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan perusak di muka bumi ini. Silaturahmi merupakan kunci mendapatkan keridhaan Allah SWT. Sebab paling utama terputusnya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya adalah karena terputusnya hubungan silaturahmi. Selanjutnya, ihsan kepada anak yatim, yakni berbuat baik kepada anak yatim ialah dengan cara mendidiknya dan memelihara akan hak-haknya. Ihsan kepada fakir miskin, yaitu berbuat ihsan kepada fakir miskin ialah dengan memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada saat mereka mendapat kesulitan. Selanjutnya adalah ihsan kepada tetangga. Ihsan kepada tetangga dekat meliputi tetangga dari kerabat atau tetangga yang berada di dekat rumah, serta tetangga yang jauh, baik jauh karena nasab maupun yang berada jauh dari rumah. Selanjutnya, mengenai daripada ihsan kepada tetangga ini, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapakah yang tidak beriman ya Rasulullah? Beliau menjawab, seorang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Hadis riwayat Al-Syakhani. Pada hadis yang lain Rasulullah bersabda, tidak beriman kepadaku barang siapa yang kenyang pada suatu malam sedangkan tetangganya kelaparan, padahal ia mengetahuinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Ihsan kepada tamu, yakni secara umum dengan menghormati dan menjamunya tamu yang datang dari tempat yang jauh. Terus ihsan kepada karyawan, pekerja. Nah, ini adalah karyawan atau orang-orang yang terikat perjanjian kerja dengan kita. Selanjutnya, ihsan kepada sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, ihsan kepada binatang, yakni berbuat ihsan kepada binatang dengan memberikannya makan jika ia lapar, menghormatinya jika ia sakit, tidak membebaninya di luar kemampuannya, tidak menyiksanya jika ia bekerja, dan mengistirahatkannya jika ia lelah. Bahkan pada saat menyembelih hendaknya dengan menyembelih dengan cara yang baik, tidak menyiksa serta menggunakan pisau yang tajam dan menyebut nama Allah SWT. Ihsan kepada alam sekitar raya serta isinya diciptakan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan kelestarian hidup alam dan manusia itu sendiri. Dalam alam harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Selanjutnya, mengenai daripada hikmah dan manfaat ihsan itu sendiri, kebaikan akan berbalas kebaikan adalah janji Allah dalam Al-Quran. Berbuat ihsan adalah tuntutan kehidupan kolektif. Karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, maka Allah menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik ihsan kepada siapapun akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan,
Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat sunnah, aturan bagi alam ini, ada jasa, ada balas. Semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan berkenan untuk membalas budi pekerti. Peristiwa di samping hanya sedikit dari percikan hikmah daripada Islam. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya kita membahas mengenai daripada evaluasi mengenai makna ihsan. Mana yang lebih baik, orang yang beriman atau orang yang berbuat baik kepada semua? Kenapa masih ada manusia yang lupa akan berbagi kebaikan? Apakah ihsan selalu mengarah dalam arah kebaikan? Menurut kalian, bagaimana jika orang menyakiti dirinya sendiri demi memberi kebaikan kepada orang lain? Bagaimana sikap kita apabila kita berbuat baik tapi malas dibalas dengan keburukan? Bukan alasannya. Bagaimana cara untuk berbuat baik kepada teman sejawat kita yang fakir miskin tapi masih sombong? Silakan anak-anak kerjakan materi yang Bapak berikan pada kesempatan hari ini. Nanti dikumpulkan, dikirimkan melalui daripada Google Form yang Bapak kirimkan. Begitu juga untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kita harus tetap berbuat baik kepada semua meskipun mereka melakukan kejahatan, misalkan mencuri, apakah kita harus berbuat baik? Terus jelaskan cara berlaku ihsan kepada binatang yang boleh dimakan. Nah, itu sebagaimana keterangan di atas, nanti kalian bisa menjawabnya dengan baik. Bagaimana cara kita berlaku ihsan kepada binatang yang seharusnya dilarang untuk dipegang? Bagaimana sikap kita jika melihat ada penjual yang melakukan curang terhadap dagangannya? Dan seterusnya mohon dikerjakan dengan seksama. Demikian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.